Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas Budafika. Kali ini kita akan membicarakan tentang psikologi lintas budaya dengan tema budaya dan diri. Budaya dan diri. Bagaimana budaya mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Oke, sering banget ya teman-teman ketika kita suruh mendefinisikan kebahagiaan kita dan untuk mendefinisikan diri kita akan cenderung menjawab jawaban yang sama. Misal, ayo teman-teman coba ikuti instruksi saya. Coba, apa makna kebahagiaan menurut kalian? Saya tunggu ya. Setelah itu, yang kedua, silahkan definisikan diri Anda dalam 3 kalimat. Saya adalah, saya adalah, saya adalah. Yang pertama kali muncul ya. Oke. Oke, sudah cukup. Nah, kenapa saya nyuruh teman-teman untuk saya meminta teman-teman untuk bisa mendefinisikan apa makna bahagia dan juga mendefinisikan diri kalian masing-masing, karena ini nanti akan sangat berkaitan dengan budaya dan diri dengan tema bahasan kita pada siang hari ini. Oke, nah kita berbicara dulu tentang konsep diri ya teman-teman. Konsep diri itu apa sih? Sebenarnya konsep diri itu adalah gambaran bagaimana diri kita yang akan menentukan bagaimana seseorang itu bersikap dan juga berperilaku. Di dalamnya nanti akan ada alasan-alasannya. Dan juga konsep diri ini tentu akan sangat dipengaruhi oleh budaya teman-teman. Karena dalam membuat gambaran itu tentunya akan ada, oh harusnya saya berperilaku seperti apa, oh saya nggak boleh berperilaku seperti apa. Seperti itu. Nah, lalu ada diri juga yang membantu diri kita untuk memahami diri kita sendiri itu seperti apa. Karena diri itu merupakan konstruk psikologis. Oke, kita nanti akan berbicara tentang perbedaan penjelasan dari ajaran barat dan non-barat. Nah, ada dua penjelasan nih tentang diri. Ada penjelasan tentang interdependen dan juga dengan independen. Seperti apa sih itu? Yuk kita masuk ke independen terlebih dahulu. Nah, konsep diri independen ini banyak di kebudayaan barat. Ada suatu keyakinan yang kuat tentang keterpisahan antar individu. Jadi, hal tersebut diyakini karena ada tugas normatif dalam budaya ini, yaitu untuk mempertahankan independensi dan juga kemandirian individu. Jadi, dia harus menjadi individu yang berbeda, yang unik, dan bisa menonjolkan dirinya seperti apa gitu. Karena ada kata-kata bahwa roda yang berbunyi yang akan dilumasi. Kalau nggak berbunyi, nggak akan dilumasi. Artinya apa sih? Artinya semakin dia terlihat, semakin dia menjadi pusat perhatian, semakin harga dirinya naik. Nah, harga diri ini sebenarnya merupakan bentukan dari budaya teman-teman. Jadi, harga diri itu tadi akan menentukan bagaimana kita mengkonseptualisasikan diri kita itu seperti apa. Nah, di masyarakat Amerika, banyak orang yang dibesarkan dengan untuk menjadi unik, untuk bisa mengekspresikan dirinya seperti apa, dan mewujudkan dan mengaktualisasikan dirinya seperti apa. Maka dari itu, mereka dengan seluruh budaya-budaya yang ada, mendorong mereka untuk bisa menjadi unik, dapat mengekspresikan yang tujuannya nanti dia bisa mandiri, dia bisa tidak bergantung dengan orang lain, dia bisa berdiri sendiri, seperti itu. Nah, konsep diri independen ya, budaya itu pasti akan berkaitan dengan tugas-tugas yang mendukung. Nah, dari tugas-tugas normatif itu tadi, akhirnya kita tahu nih, oh, kalau tugas normatifnya seperti itu, akan memunculkan harga diri yang baik. Harga dirinya nanti akan naik. Ini seperti iming-iming, teman-teman. Yang harus kita capai. Kita udah punya standar yang harus kita capai. Nah, ketika kita nanti berusaha untuk mencapai sesuai dengan tugas normatif budaya dan berhasil menjalani tugas tersebut, kita akan merasa puas dengan dirinya. Dan harga dirinya akan meningkat. Nah, konsep diri independen ini cenderung memusatkan perhatian pada sifat-sifat seperti di bawah ini. Kemampuan diri, kecerdasan, kesukaan, sifat-sifat yang ada pada diri sendiri, dan juga ciri-ciri kepribadian. Nah, kita akan berbicara tentang konsep diri interdependen. Sebenarnya dalam konsep diri interdependen ini tadi sudah kita bahas loh teman-teman.
teman-teman di awal tadi, di mana saya memberikan stimulasi untuk teman-teman untuk menceritakan apa makna bahagia dan juga apa definisi dari teman-teman itu seperti apa. Tugas normatif utamanya dalam konsep diri interdependen ini adalah melakukan penyesuaian diri untuk menjadi pas dan mempertahankan interdependensi atau hubungan saling ketergantungan di antara individu. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi ini. Penyesuaian diri. Kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri teman-teman. Untuk menjadi pas, ketika tidak pas, dipaskan. Dan juga untuk mempertahankan interdependensi. Untuk mempertahankan hubungan antar individu. Untuk mempertahankan harmonisasi antar individu. Maka dari itu kita sering banget kan dengar kayak untuk menjaga harmonisasi kehidupan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan tugas-tugas normatif budaya yang ada di Asia dan konsep diri interdependen ini biasanya orang-orangnya itu dituntut dengan beberapa hal ya. Sadar nggak sih kita tuh dituntut untuk menyesuaikan diri dengan orang dalam suatu hubungan atau kelompok. Ketika dia tidak bisa menyesuaikan diri, akan ada rasa bersalah loh teman-teman. Jadi, balik lagi, tugas normatif itu akan menentukan harga diri, akan menentukan juga rasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, kita juga dituntut untuk membaca maksud orang lain. Dan itu banyak sekali kata-kata di mana, kamu kok nggak peka sih, kamu kok nggak ngerti sih. Nah, karena apa? Karena memang secara normatif kita dituntut untuk itu. Membaca maksud orang lain, membaca gestur, membaca raut muka, dan lain sebagainya. Karena yang diutamakan adalah hubungan dengan individu lain itu adalah nomor satu. Gitu. Menjadi orang yang simpatik, menjadi orang yang peduli dengan lingkungan sekitar, menempati dan menjalani peran yang diberikan pada diri kita. Jadi memang kita itu dituntut untuk dapat menjalani peran yang sudah diberikan oleh budaya itu. Entah itu sebagai istri harus seperti apa, sebagai suami harus seperti apa, dan lain sebagainya. Dan juga kita dituntut untuk selalu bertindak secara pantas, secara budaya. Nah, konsep diri interdependen ini akan menentukan harga diri. Nah, harga diri orang dengan pemahaman interdependen itu pasti akan berbeda dengan orang yang independen. Harga diri yang dibentuk tadi untuk orang-orang yang independen tadi ketika mencapai seluruh tugas normatif budaya itu tadi, akhirnya muncul harga diri yang naik ketika dia itu bisa semakin mandiri. Nah, dia akan semakin bagus kayak gitu. Nah, sedangkan konsep diri interdependen ini nanti ketika seseorang itu bisa cocok dan menjadi bagian dari suatu hubungan dan bisa menjalin hubungan dengan lain, itulah yang dinamakan dengan luar biasa dan itu akan menjadikan harga dirinya naik. Lalu tentu saja bukan berarti bahwa orang dengan pemahaman diri yang interdependen tidak punya pengetahuan tentang atribut-atribut internal seperti sifat, kepribadian, sikap, kemampuan, dan seterusnya. Tapi mereka pun juga dituntut untuk dapat mengetahui atribut-atribut internal itu tadi. Namun dihubungkan dengan orang lain, balik lagi dihubungkan dengan orang lain. Oh, sikap yang seperti ini pasti akan ada konteksnya gitu loh teman-teman kalau interdependen itu. Misal kayak tadi, saya orang yang ramah gitu ya. Oh ya, ini ada orang-orang budaya Amerika dengan orang-orang budaya Jepang gitu ya. Ketika mereka suruh mendefinisikan orang-orang Barat, mengatakan bahwa saya adalah orang yang ramah. Tapi orang-orang Jepang mengatakan bahwa, apakah benar kamu akan ramah di setiap konteks? Karena orang Jepang memilih untuk saya ramah dengan keluarga saya ini. Dihubungkan dengan konteksnya, dihubungkan dengan situasinya. Nah, berbeda dengan orang-orang orang-orang Barat seperti itu. Nah, tapi juga balik lagi ketika dituntut untuk dengan konteksnya orang-orang Barat cenderung saya mungkin akan ramah dengan tetangga saya cenderung ramah dengan teman-teman kerja saya, gitu. Jadi sebenarnya setiap budaya itu pasti punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, gitu ya. Nah,
Perbedaan konsep diri dari independen dan interdependen. Independen itu fokusnya pada pengembangan diri, yang dia mementingkan pada atribut-atribut internal mereka secara mendalam. Jadi bagaimana dia itu semakin dia bisa mengembangkan dirinya, maka dia semakin oke, kayak gitu. Sedangkan kalau interdependen, dia fokusnya pada hal-hal yang melibatkan orang lain dalam pengembangan dirinya itu. Jadi misal saya itu bahagia ketika bisa menghajikan orang tua saya. Bahagia, dia sukses loh, dia bisa menghajikan orang tuanya. Tapi ada konteks, ada yang mengenal ini, oh keluarga menjadi sumber kebahagiaan saat seperti itu. Jadi dihubungkan dengan konteksnya. Atau mungkin di dalam diri kalian sendiri sudah bisa membayangkan lah seperti apa. Misal sama-sama dalam mencapai masuk ke perguruan tinggi negeri, misal, ya. Tapi tujuannya itu adalah saya supaya bisa, karena kalau masuk di perguruan tinggi negeri itu saya harga diri saya akan naik karena saya masuk ke kelompok yang bagus gitu. Di sana itu orang-orangnya pinter-pinter, saya akan naik. Nah ini sebenarnya kita kan terikat di sana ya. Jadi bukan karena pencapaiannya yang dia ingin capai karena apa, tapi atribut-atribut internalnya, tapi atribut-atribut yang sifatnya eksternal dan keterkaitan dengan individu lainnya. Lalu independen ini tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Sedangkan kalau interdependen ini mungkin mereka akan bergantung dengan orang lain. Seperti itu. Nah, konsekuensi terhadap kognitifnya, mengenal dan memahami orang lain dari budaya lain dengan perspektif mereka sendiri. Karena mereka kan sudah punya konsep diri ya, lalu akhirnya melihat budaya lain itu dengan cara pandangnya sendiri. Nah, atribut-atribut internal menjadi informasi paling penting dan paling relevan dengan diri. Atribut internal ini cenderung kurang penting bagi mereka yang memiliki pemahaman diri yang interdependen. Ya nggak sih? Oke, ada beberapa penelitian yang mendukung orang-orang Amerika itu akan cenderung lebih bisa menuliskan sifat yang abstraknya, sedangkan orang Asia itu cenderung kurang mampu menuliskan sifat abstraknya. Kalau orang Asia itu kan cenderung, kalau kita kaitkan dengan tahap perkembangannya, orang Amerika itu sudah masuk ke ranah abstrak, sedangkan orang Asia itu cenderung ke konkret. Maka dari itu dikaitkan dengan situasi yang ada. Konkretnya, realnya seperti apa sih? Kayak gitu. Ini membuktikan orang Amerika lebih mengenal diri mereka masing-masing karena dia berfokus pada dirinya dan pada atribut-atribut internal. Penjelasan sosial. Pemahaman diri juga dapat menjadi template kognitif yang mendasari persepsi dan interpretasi terhadap orang lain. Oke, kita masuk ke penjelasan sosial. Sebenarnya, bagaimana budaya itu yang kita sudah dapatkan dan membentuk konsep diri kita itu menjadi sebuah dasar dalam kita memahami diri kita sendiri. Dan sebenarnya hal tersebut menjadi template kognitif yang dapat mendasari persepsi dan interpretasi kita terhadap orang lain. Jadi, bisa menarik kesimpulan itu kadang tidak pas seperti itu.